Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soli soliha? Sehat? Alhamdulillah sehat. Puasa? Iya, Puasa semua. Alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kalian dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustazah di sini Ustazah Puring akan memandu kalian dalam acara Mudabo Ngaji yang akan tayang di channel YouTube sekolah, yaitu Mudabo Official. Sudah subscribe belum ini yang ada di sini? Sudah di-subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah silakan subscribe YouTube channel YouTube sekolah Mudabo Official. Juga jangan lupa di like dan share sebanyak-banyaknya supaya info dan acara yang ada di sekolah kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Ustazah hari ini tidak sendirian loh ya. Hari ini Ustazah ditemani dengan ibu kita yang cantik, yang selalu semangat. Ustazah itu suka sekali loh kalau ada guru TK itu pasti bawaannya ceria karena biasa setiap harinya mengajar di PAUD At-Taqwa. Ya, jadi bawaannya ceria, seneng-seneng pokoknya ya. Kita kenalan dulu ya dengan Ibu Kusnatul Mawadah dari Bojonegoro ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Sudah masak Bu? Belum. Oh belum. Nanti bukanya tinggal beli ya Bu. Sekarang ya, sepertinya banget. begitu. Oh iya. Tinggal order. DO ya. Nah. Ibu Uul ya, yang panggilannya Ibu dipanggil Uul. Ibu Uul, aktif di PDA ya Bu, ya, betul. Pimpinan Daerah Aisyah. Di Lembaga Kebudayaan dan Seni. Nah, Ibu Uul ini aktif juga di PDA atau Pimpinan Daerah Aisyah yang bergerak di bidang kebudayaan dan seni. Besok kalau ketemu beliau harus disapa ya. Oke, harus disapa. Nah, Ibu Uul hari ini saya dan anak-anak ini akan ingin tahu bagaimana sih Lailatul Qadar versi Muhammadiyah itu bagaimana, kemudian tips dan triknya supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kan malam Lailatul Qadar itu kan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, nah, itu bagaimana Ibu? Monggo saya dan anak-anak ini diceritani. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semuanya puasa ya? Ya. Iya, kali ini Ustazah akan bercerita tentang kandungan surat Al-Qadar. Ada berapa ayat ya? Siapa yang tahu? Ada yang hafal surat Al-Qadar di sini? Oke, Mas Nur, silakan dibacakan dulu. Ustazah pingin dengar nih suaranya anak-anak SD Mudabo ya, SD Mudabo. Silakan. Mas siapa namanya? Ya. Silakan dibaca dulu. Audhu dulu ya. Ta'ud. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatul waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun yatamatlail fars. Sadaqallahul adzim. Ya, subhanallah. Terima kasih Mas Nur. Jadi surat Al-Qadar ini ada di surah ke-97 ya. Di juz berapa anak-anak? Juz 30. Juz 30 ya, betul. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Nah, anak-anak harus setiap hari membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita akan diberi kemuliaan, diberi ampunan sama Allah, kemudian diberi rahmat kasih sayang ya. Jadi ada 30 hari itu yang 10 hari pertama itu rahmat ya, kasih sayang. Kemudian 10 hari kedua apa nih? 10 hari kedua ada yang tahu? 10 hari ada yang kedua tahu? Di bulan Ramadan
Nggak tahu nih? Belum tahu ya? Iya, belum tahu ya. Kemudian di surat Al-Qadar ini yang ada Lailatul Qadarnya ini di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini adalah ampunan. Nah, kalau adik-adik sih dosanya masih sedikit ya. Kalau sudah dewasa seperti Ustadzah Nurin mungkin sudah punya dosa ya. Entah itu dosa kepada orang tua, kepada nenek, kepada kakek. Nah, di kepada 10 anak-anak juga ya? Iya betul, ketika mengajar anak-anak pernah nggak nih nggak suka dengan ustadzanya? Nggak pernah ya. Kalau anak soleh nggak seperti itu, harus suka dengan ustadzanya. Nah, kandungan surat Al-Qadar ini yang pertama tadi inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu apa sih? Nah, itu ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan ini berapa tahun ya adik-adik ya? 1000 bulan itu ada 83 tahun. Bayangkan. Jadi kita sangat rugi kalau tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini ya, di 10 hari terakhir nih ya. Kemudian tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan pada malam itu turun malaikat dari langit, Jibril ya, malaikatnya itu bernama Jibril ya Kak ya, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan manusia. Urusan manusia itu apa aja ya usia? Urusan mencari rezeki ya, mencari rezeki, ayah bunda kita mencari rezeki, berarti bekerja ya, diatur sama malaikat Jibril. Semuanya aman gitu kata malaikat. Karena apa? Manusianya pada taat, pada mau menyembah Allah ya, pada ini rajin sholat, pada suka mengaji, pada suka bersedekah. Nah itu ya. Kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu disejahterakan semuanya sampai terbit fajar. Nah adik-adik, dalam asbabun nuzulnya, jadi dalam sejarahnya kenapa Allah menurunkan surat Al-Qadar ini, ternyata setelah Ustazah baca-baca itu ada seorang tokoh ya pada saat Rasulullah masih hidup, itu yang bernama Mujahid. Nah, bernama Mujahid. Dia seorang pemuda yang sangat gagah berani. Setiap ada perang dia ikut perang. Sampai dia tuh nggak pernah meletakkan pedangnya. Kalau dulu kan belum ada pistol ya, belum ada nuklir, belum ada. Adanya pedang, parang itu ya. Kalau di Indonesia adanya bambu runcing ya, ya. Nah, dia ini selama 83 tahun itu tidak pernah berhenti berjuang. Dia menegakkan agama Islam, agama Allah ya. Agama Islam itu agama Allah sejak zaman nabi-nabi Kak. Jadi tidak zamannya Nabi Muhammad aja. Sejak zaman Nabi Adam itu Islam sudah ada. Nah, itu ya. Kemudian adik-adik, karena perjuangannya inilah maka Allah menurunkan surat Al-Qadar ini untuk memberikan pelajaran, memberikan ibroh kepada pemuda-pemuda sekarang bahwasanya berjuang itu harus dimulai dari dini, dari mulai kecil. Jadi adik-adik berjuang melawan hawa nafsu nih, lapar ya, hari ini kan karena puasa, berjuang bersabar. Ini sama dengan bersabar itu berjuang Kak. Kemudian berjuang untuk tidak marah-marah, berjuang untuk menyayangi ayah ibu. Ada kan kadang-kadang adik-adik kita itu kalau kemauannya tidak dituruti sama orang tua itu marah gitu ya, enggak. Tapi di SD muda pun enggak ada yang marah ya usia, enggak ada. Baik-baik, alhamdulillah. Ada yang kayak gitu marah-marah, kemudian dilarang sama mamanya, jangan main gadget aja Kak, nanti matanya sakit, kemudian juga bisa merusak otak kita kalau kelamaan. Marah juga, mama sendiri pakai main gadget, padahal mamanya jualan ya, jualan pakai gadget Dik sekarang itu. Ya. Nah seperti itu harus bersabar Ustazah juga harus bersabar ketika menghadapi putra putrinya yang di sekolah. Ketika ada yang susah menerima pelajaran, bersabar juga.
ini anak kok susah banget ya menerima pelajaran matematika misalnya seperti itu. Menerangkan lagi, diterangkan lagi, dijelaskan sampai anak-anak semuanya paham. Nah seperti itu. Jadi turunnya surat Al-Qadar ini sebetulnya karena ada seorang pemuda tadi itu yang berjuang selama bertahun-tahun, 83 tahun. 83 tahun itu kalau seumuran manusia itu banyak yang sudah meninggal, Kak. Seperti kalau dulu itu ada ya tokoh pejuang Indonesia itu yang sudah tua sekali itu. Siapa ya kira-kira ya? Pak Soeharto itu ya, presiden kedua ya. Soeharto itu kan sudah sepuh sekali, umurnya berapa? Nggak sampai 80 ya kayaknya ya, usia. Ya itu Abdul Haris Nasution, itu pejuang di zaman kemerdekaan juga ya. Nah itu setua itu dia itu berjuang melawan kafir Quraisy. Nah saat itu kan Mujahidin ini radhiyallahu an, pemuda yang tangguh ini tidak pernah melepaskan atau meletakkan pedangnya karena selalu berjuang melawan orang-orang kafir. Ya, seperti itu. Nah, untuk adik-adik, karena adik-adik ini masih sebagai seorang pelajar, maka harus tetap berjuang biar bisa mencapai cita-citanya. Nah, kalau ngomong masalah cita-cita, kira-kira semuanya punya cita-cita ya. Nah, cita-cita itu seperti mimpi. Mimpi yang harus diraih gitu ya. Jadi, di bulan puasa Ramadan ini adalah cara kita untuk bersabar, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara apa, Kak? Dengan cara sholatnya 5 waktu, kemudian sholat tarawih, sholat malamnya. Ini harus full. Jika bolong-bolong ya dalam 30 hari di bulan Ramadan ini maka kita akan mengalami kerugian. Karena kita tidak tahu tahun depan ini kita masih hidup apa tidak, ya kan? Pas zaman corona kemarin kan banyak tiba-tiba meninggal ya. Nah, kita tidak tahu Allah itu merencanakan apa tahun depan untuk manusia. Nah, makanya kesempatan kita sebagai pemuda harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Tidak boleh lengah. Ya, lengah itu menyanyiakan waktu. Kalau ada waktu membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ini tidak hanya membaca ininya saja ya. Ayatnya saja, tapi juga membaca artinya, kemudian mencari maknanya. Kalau tidak tahu, tanya ustadzah, WA, ini apa nih maksudnya nih, saya kok bingung nih membaca terjemahannya nih. Nggak apa-apa ustadzah, nanti juga akan belajar. Wah ya, besok tak terangkan ya Kak ya, karena ustadzahnya lupa belum belajar ya, akhirnya besok diterangkan lagi. Seperti itu ya. Terima kasih. Ada yang di sini tadarus setiap habis tarawih ikut tadarus? Ada ya? Di masjid atau di musola atau di rumah? Di rumah. Saya di rumah. Di rumah. Ya, sudah sampai juz berapa Mas Nuh? Baru ulang-ulang itu. Surat Juz 30 ya. Diulang-ulang. Yang lain juga ya. Jadi di bulan Ramadan ini kan pahalanya dilipat gandakan ya? Dilipat gandakan. Nah, jadi Allah itu memberikan diskon banyak banget nih. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan, ibadahnya dikencengin, ngajinya dikencengin, terus sedekahnya sodakonya, ya zakatnya. Oke. Bagaimana tipsnya supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar? Iya. Tipnya biar kita bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin ketika 10 hari pertama. Ini 10 hari pertama ini kan masih semangat ya. Biasanya 10 hari kedua biasanya agak loyo-loyo gitu. Sudah mulai lemes gitu ya. Banyak godaan ya? Iya, banyak godaan. Kok enggak sampai ya 30 harinya ini kok lama banget gitu. Biasanya seperti itu anak-anak kita itu. Godaan diskon baju hari raya biasanya. Wah gitu ustadzah. Ustadzah godaan diskon baju hari raya ya berseliweran itu ya. Nah ini adik-adik ya, biar kita punya tetap semangatnya tetap kenceng ya, jangan kendor. Itu kita selalu ingat bahwasanya Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk memanfaatkan waktu ini, harus selalu bersyukur. Adik-adik kalau mau jalan-jalan, coba jalan-jalan di tempat rumah-rumahnya orang-orang miskin.
di Bojonegoro ini kan banyak ya. Ayo ya jalan-jalan ya, cari di desa yang miskin-miskin itu. Nanti adik-adik akan merasakan betapa saya bisa nggak hidup seperti mereka ya. Hujan kehujanan, rumahnya reot, ya kan? Kemudian mau makan nggak ada makanan. Kemudian ayah ibunya nggak kerja, kerjanya menjadi buruh tani misalnya seperti itu. Adik-adik bisa bertamu ke mereka, kemudian memberikan sedekahnya. Nanti adik-adik akan melipat gandakan syukurnya. Ayah ibu juga seperti itu. Nah, sekali waktu mengajak ayah ibu, ayo ya jalan-jalan ya ke desa ya, sambil bawa beras ya, bawa minyak ya. Kalau ayahnya bilang, ngapain ke sana? Ayo ya, aku pingin tahu ya keadaan desa ya. Nah itu ya. Jadi coba nanti ya, adik-adik akan tahu, wah ternyata enakan kehidupanku ya. Aku di rumah ketika mau berbuka sudah tersedia es campur, es podeng, ya kan? Sudah tersedia sate, sudah tersedia apa lagi? Adik-adik makanannya di rumah. Ayam crispy, rendang, subhanallah. Apalagi nih makanannya di rumah ketika berbuka? Oseng-oseng pindang ada yang nggak suka. Gurami bakar ya. Gurami bakar, ya bakso, soto. Banyak banget ya. Ternyata saudara kita yang lain tidak bisa seperti kita. Nah, jadi mereka harus kita lihat ya, kita lihat tapi juga kita beri sesuatu yang bisa mereka makan atau mereka manfaatkan. Bisa memberi uang juga. Nah, ini semangat ini ya. Ini harus kita kita bangkitkan di rumah-rumah kita. Ayah bunda kita ajak, ayo toh Bu, jalan-jalan ke sana lo, ngabuburit sambil bersedekah. Nah ini jadi anak muda Bu beneran nih nanti. Karena ciri-ciri anak Muhammadiyah itu suka bersedekah. Ya, oke, silakan Kak. Silakan mau bertanya. Iya, terjadinya malam Lailatul Qadar itu menurut para ahli itu ya 10 malam di bulan Ramadan. 10 malam nanti di bulan Ramadan tanggal berapa ya itu adik-adik harus rajin, semakin rajin sholatnya, semakin rajin membaca Al-Qur'annya. Kalau sekarang masih malas-malasan karena merasakan kenikmatannya lapar, coba Al-Qur'annya dibuka. Wah, Al-Quran kok berdebu ya di rumah ya. Karena jarang dibuka ya. Al-Quran terjemah dibuka. Ngaji sampai berapa surat Kak? Juz 15. Alhamdulillah ya. Itu harus istiqomah ya. Istiqomah sampai 30 hari terakhir menjelang Idul Fitri ya. Ramadan terakhir. Nah itu. Jadi yang kita kerjakan itu semakin banyak berdoa. Kalau adik-adik punya cita-cita, aku besok ingin jadi seorang ahli kimia gitu. Nah, mulai sekarang berdoanya. Ya jangan nunggu ketika nanti mahasiswa baru berdoa. Mulai sekarang diloloni berdoa. Berdoa, ya Allah, aku nanti ingin membahagiakan orang tua, menjadi bermanfaat di masyarakat. Aku ingin menjadi ahli kimia. Nah, nanti Allah akan mengijabahi. Nanti Allah akan menjawab ketika adik-adik nanti sudah kuliah. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin Oh, ada yang bertanya, silakan. Nama Rita kelas 5. Oh, kelas 5D. Silakan. Ya, kelas 5D. Apa yang dilakukan saat Lailatul Qadar? Iya. Amalan-amalan apa ya? Amalan apa tadi ya? Karena kita ini pas bulan Ramadan ini kita harus peka dengan lingkungan ya Kak ya. Harus peka dengan sosial kemasyarakatan kita. Kalau lingkungan kita ada ibu-ibu yang sudah sepuh ya, janda-janda itu ya, anak yatim, ada kan mbah-mbah yang sudah sepuh, udah bungkuk-bungkuk gitu. Nah itu didatangin rumahnya, kemudian dikasih makanan atau dikasih beras, dikasih uang ya. Puasa boleh ya? Boleh. Sangat bagus ya. Dikasih buka puasa. Mbah Yi, aku punya kolek nih, Mbah Yi kan suka kolek ya. Iya no, gitu dikasih, seneng. Alhamdulillah putrane sopo yo iki yo. Oh putrane Pak ini ya, pinter yo, orang tuanya mendidiknya seperti itu. Jadi nggak usah malu-malu ya. Yang kita punya di rumah kalau lebih kasihkan aja ya. Kita masak dilebihin, dikasihkan tetangga kita. Nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi.
karena itu akan menunjukkan bahwasanya adik-adik itu adalah solih. Waladun solihun, jadi anak-anak yang solih. Anak-anak yang solih itu cirinya yaitu tadi sering memberi ya, amalannya tadi sering memberi, kemudian sering membaca Al-Quran. Nah, Al-Qurannya dibaca dan dibaca terjemahnya, diamalkan. Kemudian sholatnya jangan bolong-bolong. Kemudian puasanya juga semakin ikhlas, enggak puasanya sambil gerundel. Kapan ini selesainya maghrib ini, kapan maghrib datang? Gerundel akhirnya di perut ini ikut bunyi kerucuk ya. Itu tambah lapar ya, malah keroncongan tambah keroncongan. Kalau sudah mulai laparnya datang, mandi aja tapi jangan minum airnya ya, mandi aja. Kalau Ustazah dulu seperti itu. Gosok gigi boleh kan, Us? Boleh, tapi jangan sampai ketelan ya. Gosok giginya ya biasa aja. Nanti odolnya rasa stroberi. Waduh, ini bahaya ini kalau sikat gigi odolnya stroberi ini. Ya, kalau bisa gosok giginya pagi aja, Kak. Pagi aja, setelah sahur ya. Iya. Kalau nanti siang-siang khawatir ketelan, Kak. Ya. Enggak pernah gosok gigi. Kalau sore enggak gosok gigi. Iya. Tapi tidak pakai odol. Pakai. Ya pokoknya jangan sampai ketelan ya. Kalau sudah ketelan batal, Kak. Otomatis batal itu. Karena yang tahu puasa itu, kita puasa apa tidak itu yang tahu hanya Allah ya. Kita puasa sih sudah berbuka, sudah sahur. Tapi tiba-tiba ada godaan setan lewat seret. Waduh, aku mau minum sedikit aja. Minum sedikit. Enggak ada yang tahu. Kemudian lari ke kamar, terus minum sedikit, ternyata sudah. Nah, kemudian yang tahu kan hanya Allah. Kemudian selain godaan makanan gitu, juga godaan hati. Hati. Misalnya kalau di sekolah kumpul-kumpul sama temennya ya. Ngumpul sama temen-temennya, julid sama temennya ngomongin, itu loh, bau itu. Bilang gitu aja sudah nggak boleh, Kak. Jadi kita hatinya harus bersih sampai ya bersih terus gitu ya, karena ini melatih kita untuk menjadi manusia yang fitri, manusia yang suci seperti itu. Oke, terima kasih sekali iya, pembahasannya, anak-anak jadi tahu, saya juga pun tahu tentang malam Lailatul Qadar itu tips dan trik. Sama-sama belajar. Oh gitu ya, sama-sama belajar ya kita semua. Iya. Nah, jadi kita harus sebagai pelajar, juga Ustazah juga ini belajar, kita harus jadi orang yang tangguh dalam menahan godaan, tangguh, sabar ya, kita harus sabar melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan dan di bulan-bulan setelah Ramadan gitu. Iya. Bisa, insya Allah bisa. Seperti Mujahid ya, Bu. Iya, seperti Mujahid yang berjuang sampai tadi ya. 83 tahun berjuang ya. Terima kasih Ibu Uus. Sami-sami. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Amin. Anak-anak juga terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang bagus sekali ya. Anak-anak soleh. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.